Halo semuanya, kembali lagi bersama gue Anbia. Di video kali ini gue akan mereview sebuah diecast yaitu Ferrari Formula 1 SF71H. Ini Formula musim 2018. Nah, diecast ini gue beli ketika gue lagi di Modena, jadi di souvenir shop. Ketika gue lagi di Old Town, terus ada souvenir shop, gue beli karena banyak diecast yang dijajar. Dan ini salah satu mobil diecast yang gue beli dari berapa ya, ada beberapa gitu, 4 atau 5 mobil ini yang gue beli ketika di Modena, karena kalau di Ferrari-nya langsung mahal. Terus ini produksi dari Burago, skalanya 1:43. Lalu gue punya juga Ferrari diecast juga, tapi kayaknya skalanya berbeda, kayaknya lebih besar deh daripada ini 1:24. Ya, 1:24 kayaknya ya. Nah, ini gak banyak yang bisa gue ceritain tentang apa namanya mesinnya dan sebagainya, karena kayaknya nih semua mesin dan mesinnya, maksudnya silindernya itu sama, pakai V, kan dari V12, V10, V8 kalau nggak salah, ini era V8 atau V10 gitu. Terus era nggak boleh pakai sirip hiu dan sebagainya, jadi banyak regulasi-regulasi yang berubah. Terus bannya waktu itu udah pakai Pirelli, sekarang kan Michelin ya kayaknya, atau masih Pirelli ya, gue lupa. Gue nggak begitu ngikut ya, lagi ngikutin tapi nggak memperhatikan sedetail itu gitu. Nah, yang paling gue bisa ceritakan tentang Ferrari SF71H adalah tentang pembalapnya, karena pembalapnya itu adalah dua juara dunia yang sudah pernah juara dunia. Kayaknya Sebastian Vettel nggak pernah juara dunia sama Ferrari sebagai pembalap. Cuman Kimi Raikkonen pernah juara dunia sebagai pembalap Ferrari di periode pertamanya. Karena Kimi Raikkonen pernah jadi pembalap Ferrari itu di 2007 sampai 2009. Lalu lanjut lagi dari 2014 kalau nggak salah sampai 2018. Terus gitu, nggak salah Kimi Raikkonen pensiun deh gitu. Nah, cuman dengan mobil ini Ferrari jadi juara dua konstruktor. Juara satunya Mercedes, juara dunianya saat itu si Lewis Hamilton. Nah, Sebastian Vettel menang 5 kali juara satu, jadi naik 5 kali kemenangan. Terus 12 kali podium. Kalau Kimi Raikkonen satu kemenangan, maksudnya juara satunya itu satu kali, cuma satu kali, tapi dia 12 kali naik podium. Terus mobil ini bisa meraih 6 kali pole position gitu. Jadi total sebetulnya mereka meraih 6 kemenangan dan 12 podium. Nah, total poin konstruktornya itu 571. Terus untuk pembalapnya, si Sebastian Vettel itu ngumpulin 320 poin, sedangkan beda 88 poin sama Lewis Hamilton. Yang juara tiganya itu Kimi Raikkonen dengan 251 poin gitu. Itu yang bisa gue informasikan, tapi kalau masalah teknologinya dan sebagainya itu tergantung regulasi dari Formula 1. Jadi pasti hampir semua tim sama. Gue nggak akan bisa menjelaskan seperti karena banyak sekali yang harus dihafal kalau itu. Nah, kita mulai lagi bahas diecast-nya. Ini untuk ini bagian depannya, bannya pakai apa namanya? Pakai karet. Ini depan belakang. Jadi nggak pakai, kan ada tuh diecast yang misalnya kayak gini, mobil formula tapi ban ininya tuh eh apa namanya ya, pakai plastik gitu. Terus velgnya dibuat mirip juga sama aslinya, pakai BBS. Lalu ininya Pirelli, ini detail untuk sponsornya
juga cukup lengkap dan detail. Detail nggak kelihatan? Bisa fokus nggak sih ini? Hmm. Ini di sini sampai arah anginnya dan sebagainya itu juga cukup detail. Gua nggak tahu nih warna merahnya emang kayak gini atau gimana. Cuman jadi kayak warnanya tuh merah ke orange, orange suns gitu. Jadi nggak merah bold gitu merah. Tapi merahnya itu merah terang cabe. Tapi cabe merah yang bukan merah gelap tapi jadi kayak orange gitu. Hmm, Nah, yang gua nggak tahu adalah floor yang di bawah ini. Apakah aslinya itu seperti ini atau enggak? Karena ini kan floornya nih. Ini seperti ini atau ngikutin bentuk dari mobil gitu floornya ini, Kak. Kalau aslinya mungkin nggak mungkin ada floor kayak gini ya. Masa ada floor kayak gini sampingnya? Pasti bentuk sama lekukan mobil gitu. Lekukan mobilnya. Masa kayak gini? Ini aneh banget sih menurut gue. Jadi nggak menyerupai aslinya. Kenapa nggak dipotong gitu? Atau kayak gini, gue nggak tahu sih. Era 2011 jadi ada floor di sini ketika balapan, tapi kan aneh gitu. Tapi secara looks dari eh, eksterior, gue kasih nilai 7,5 sampai 8 gitu. Karena ini ada ininya nih yang rada aneh nih gitu. Dan untuk interior nggak bisa gua nilai, ya pasti nilainya bagus. Ya nggak bagus-bagus banget sih, karena cuman kayak gini doang. Nih, nggak ada yang detail dan sebagainya. Cuman kelihatan ada setirnya di sini. Kelihatan nggak ya di kamera? Ada setirnya di situ. Spionnya juga ada, halonya juga ada gitu. Hmm, Catnya nggak pudar, cuman di sini sedikit berdebu karena banyak lekukan-lekukan yang eh, apa ya menimbulkan tempatnya debu dan susah untuk dibersihkan gitu. Terus untuk ketika jalan karena bannya karet, jadi ada kemungkinan hmm, dia nggak akan berbunyi gitu. Oh, suaranya gitu. Untuk ini bagian belakangnya, kelihatan nggak? Sini bagian sampingnya seperti ini. Cukup mirip seperti aslinya nih. Gitu, bagian depannya juga tuh sampai eh, ininya juga kelihatan. Cuman belum era itu belum ada kayak penutupnya ini. Kalau sekarang kan sudah ada penutupnya ini nih. Era itu belum. Ini nomor 5 kayaknya ini nomornya Sebastian Vettel deh ini. Nomor 5. Nomor 6-nya Kimi Raikkonen. Untuk belakangnya lumayan mirip. Cuman kalau biasanya kan kalau misalnya mobil hmm, Formula One di sini ada lampunya ya merah-merah gitu ya. Ini harusnya kalau bisa dikasih cat warna merah aja gitu. Bagus nih. Udah mirip banget. Karena ini sampai belakangnya ada bagian ininya juga ada nih. Aduh, nggak kelihatan lagi karena dia hitam ya. Nih, nih. Nah, gini kali ya. Hitamnya nggak kelihatan nyaru. Dia ada ini kayak gini. Cuma di belakang ini juga ada. Jadi overall ini sebetulnya udah oke banget gitu, udah menyerupai. Walaupun dimensi skalanya kecil gitu. Jadi menurut gua ini sih oke. Secara eksterior bagus lah. Terus bahannya ini bahannya oh iya ya kemarin.
Gue nggak pernah bahas bahan ya, seperti sebelum-sebelum. Ini aluminium, cuman ini antara bahan ini sama ini beda. Kayaknya beda. Atau sama ya? Karena ini yang bagian ini itu bisa dilepas nih. Bisa dilepas, ini dilepas, ini part tersendiri, ini part tersendiri, ini part tersendiri nih. Jadi kalau mur yang di belakang di bawah ini dilepas, ini mobil jadi 3 bagian. Bagian 1, bagian 2 ini sendiri lepas, terus bagian 2 nih dari sini sampai sini, bagian 3 ini lepas gitu. Jadi 3 bagian ini mobil gitu. Ini kayaknya bahannya sama semua deh, nggak ada yang plastik, semuanya kayaknya aluminium kecuali ini kali ya. Nih, ini soalnya lentur tuh. Kalau ini masih besi gitu sih. Oke lah, kalau misalnya kalian suka dengan review ini, jangan lupa subscribe channel ini. Mungkin pasti ada video-video yang berbeda. Terus kalau misalnya kalian mau minta review apa, kasih tahu tahu gue. Terus share dan komen di kolom komentar kalau kalian suka ini, di like. Kalau misalnya kalian mau minta gue untuk review atau ada sejarah mobil yang harus gue ulas, brand mobil gitu, bilang aja di kolom komentar, nanti gue bahas. Oke, jangan lupa subscribe channel ini ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.